Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Septisa Fitri dari jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam, kelas KPI 3D. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bapak Zaki, yaitu menerangkan secara singkat ringkasan materi yang sudah ada di Spotify, yaitu ada beberapa pertemuan. Ada beberapa materi di Spotify tentang mata kuliah sejarah dakwah. Di antaranya adalah yang pertama, membahas tentang pengantar sejarah, bahwa kita dapat menceritakan tentang sejarah kita sendiri, dapat belajar banyak hal dari sejarah yang ada di masa lalu. Yang membedakan mata kuliah sejarah dakwah ini dengan sejarah yang lain seperti sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam dan lainnya adalah kita akan belajar bagaimana orang terdahulu kita yang melakukan dakwah dapat kita ketahui mana yang berhasil dan diaplikasikan sampai sekarang, mana yang tidak berhasil. Lalu pertemuan kedua membahas tentang penjelasan dan ruang lingkup tentang sejarah dakwah. Gunanya sejarah adalah untuk melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu agar di masa depan tidak terjadi dan tidak terjatuh di lubang yang sama. Sejarah dakwah melihat apa yang terjadi terkait dengan dakwah. Dakwah Islam dimulai dari Nabi Muhammad sejak Nabi diutus. Fungsi sejarah dakwah yang pertama untuk mengetahui strategi perjuangan para rasul di masa lampau saat berdakwah. Yang kedua untuk menentukan sikap berdakwah dengan bercermin dari masa lampau. Pertemuan ketiga membahas tentang dakwah sebelum Nabi Muhammad. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Dakwah pada saat Nabi berciri-ciri diantaranya mengajarkan mentauhidkan Allah atau mengesahkan Tuhan, tidak menyembah berhala. Kedua, bersifat mahaliyah atau hanya di kawasan tertentu. Ketiga, berpola kemenangan untuk yang beriman. Diceritakan juga pada Al-Quran dalam cerita yang sangat bervariatif. Rasul selalu dibantu oleh Allah dengan mujizatnya. Lalu ada pendekatannya kultural dan struktural. Kemudian ada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang dakwah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin atau orang terpercaya. Nabi Muhammad berdakwah dengan menggunakan strategi dan dengan cara yang pelan-pelan dan halus tentunya. Dakwah harus sabar, harus pelan-pelan, dan harus halus. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun, lalu pindah ke Madinah. Pertemuan kelima membahas tentang dakwah Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh 4 orang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu ada Ali bin Abi Thalib yang memimpin kurang lebih 30 tahun. Pemilihan secara demokratis, bukan secara faktor keturunan atau dinasti. Khulafaur Rasyidin adalah kader-kader terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin punya semacam ciri mereka bisa meluaskan kekuasaan wilayah di luar Mekah dan Madinah. Lalu selanjutnya pertemuan ke-6 membahas tentang dakwah di masa Bani Umayyah. Pemilihan pemimpin pada Bani Umayyah ini secara turun-temurun. Selanjutnya membahas tentang pertemuan ke-7, membahas tentang dakwah di masa Bani Abbasiyah. Peradaban Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan. Perluasan wilayah mencapai Afrika Utara, Eropa, Romawi Timur, India, dan meluas kemana-mana. Masa keemasan Bani Abbasiyah terjadi di masa Harun al-Rasyid. Pusat kepemimpinan berada di Baghdad. Lalu pertemuan ke-8 membahas tentang dakwah di masa dinasti Turki Utsmani. Didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz dengan tokohnya Utsman bin Ertugrul. Awalnya kerajaan lalu berkembang menjadi besar, memimpin selama 700 tahun dengan pergantian 38 sultan. Masa jaya pada saat kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Di masa itu, militer dan persenjataan sangat kuat. Lalu selanjutnya kita ke pertemuan ke-9, membahas tentang dakwah di Asia Tenggara. Dakwah di Asia Tenggara memiliki ciri damai, ramah, dan toleransi. Lalu ada pertemuan ke
10. Membahas tentang dakwah di Cina dan Afrika, penyebaran di Afrika dengan ajaran Sufisme dan tarekat atau istiqomah. Demikian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.